teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar info aja ya teman-teman, mohon maaf di depan rumah aku adalah jalan raya dan pom bensin, dan di belakang rumah ada bengkelas. Jadi kalau ada suara-suara manja pengganggu, mohon dimaafkan. Fokus ke saya saja. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pahami dan saya tangkap dari video yang telah dikirimkan oleh Bapak Zainal Arifin dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar tentang prinsip pembelajaran. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu prinsip pembelajaran, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu prinsip dan apa itu pembelajaran. Prinsip adalah sesuatu yang diyakini atau dipercaya menjadi landasan berpijak dan melangkah dalam satu tindakan. Sedangkan pembelajaran diambil dari kata belajar yang berarti suatu kegiatan atau seseorang yang melakukan suatu tindakan untuk dirinya sendiri agar dirinya bisa mencapai kemajuan yang lebih baik, seperti yang sebelumnya tidak paham menjadi paham dan yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Jadi, apa itu prinsip pembelajaran? Prinsip pembelajaran adalah suatu yang diyakini menjadi landasan berpijak atau melangkah dalam bidang pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar, agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Nah, prinsip pembelajaran ini memiliki keterkaitan dengan berbagai hal, antara lain perhatian dan motivasi, keaktifan, pengulangan, keterlibatan langsung, tantangan, balikan dan penguatan, dan yang terakhir perbedaan individu. Nah, keterkaitan yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian siswa dapat muncul apabila materi yang disampaikan berkaitan atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa tersebut. Selain itu, guru juga harus pandai-pandainya menyampaikan materi agar apa yang disampaikan dapat mendapat perhatian yang lebih dari siswanya, serta siswa dapat memahami materi tersebut dengan baik. Sedangkan motivasi sendiri ini adalah dorongan untuk siswa agar terus belajar, baik dari internal, dari diri sendiri, ataupun dari eksternal, baik dari teman, keluarga, ataupun lingkungan. Motivasi bisa diibaratkan sebagai motor penggerak pada kendaraan yang membawa kendaraan itu pergi kemana-mana. Jadi, siswa ini bisa diibaratkan kendaraan. Jika dirinya tidak memiliki motivasi yang mendorong untuk belajar, maka siswa bisa dipastikan akan malas-malasan untuk belajar. Keterkaitan yang kedua ada keaktifan. Keaktifan dimaksudkan siswa harus belajar sendiri atau tidak boleh diwakilkan dalam proses belajar mengajar. Jadi, baik tidaknya siswa, paham tidaknya siswa bergantung dari diri sendiri, keaktifan diri sendiri, baik dalam diskusi, bereksperimen, maupun yang lain. Nah, di sini guru harus pandai-pandainya memfasilitasi siswa agar siswa bisa aktif dan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Perkaitan yang ketiga ada pengulangan. Belajar adalah kegiatan yang merangsang daya-daya yang dimiliki oleh manusia, seperti daya pikir, daya ingat, daya respon, dan sebagainya. Nah, pengulangan diperlukan sekali agar daya yang dimiliki manusia ini bisa kuat, seperti daya ingat. Jadi, pengulangan ini dapat dijadikan kebiasaan agar memori atau apapun yang ditanamkan peserta didik sejak dini dapat tertanam dalam long term memory. Jadi akan ingat sampai kapanpun dan tidak hanya ingat pada jangka waktu yang pendek saja. Keterkaitan selanjutnya ada keterlibatan langsung. Maksud dari keterlibatan langsung sendiri adalah guru dan siswa atau peserta didik dapat melakukan kontak langsung, baik secara fisik maupun psikis mereka, agar mereka bisa sama-sama saling mengerti. Siswa dapat merasa dihargai oleh guru dan guru juga bisa mengerti karakteristik dari para siswanya. Nah, dalam keterkaitan yang ketiga ini mungkin ada kaitannya dengan masa social distance sekarang, di mana guru dan siswa, dosen dan mahasiswa tidak bisa kontak langsung dan melakukan perkuliahan tatap muka. Jadi apapun di sini diganti dengan secara online. Nah, ini tentu saja kurang nyaman dirasa jujur karena terkadang tatap muka saja masih tidak paham, apalagi melakukan kuliah online seperti ini atau ulangan dan pembelajaran online. Nah, di sini bisa kita rasakan keterlibatan langsung antara guru siswa atau mahasiswa dosen sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Keterlibatan selanjutnya ada tantangan. Nah, selama ini yang terjadi pada SMA, SMP, atau SD, murid hanya dijejali materi yang disampaikan guru lewat metode ceramah. Jadi siswa terkesan masa bodoh dan mengabaikan gurunya karena merasa mereka dimanja, disuapi, dan mereka hanya tinggal menelannya saja. Tidak ada rasa tertantang untuk menyelesaikan suatu masalah yang mungkin disajikan oleh gurunya. Nah, di sini guru harus pandai
memberikan ladang diskusi atau ladang bereksperimen bagi siswa agar siswa juga bisa mengembangkan dan bereksperimen dalam pemecahan masalah. Jadi siswa juga dapat berkembang dengan sendirinya dan guru hanya bersifat sebagai fasilitator saja. Keterkaitan selanjutnya ada balikan dan penguatan. Untuk penguatan menurut saya adalah reaksi dari siswa dalam menghadapi hasil pembelajarannya. Seperti contoh penguatan positif, jika siswa mendapatkan nilai yang bagus pada hasil pembelajarannya, maka ia akan tertantang atau merasa termotivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus pada kesempatan selanjutnya. Begitu pula sebaliknya, penguatan negatif. Siswa yang mendapatkan nilai jelek pada saat hasil belajarnya, maka ia juga akan termotivasi untuk bisa meningkatkan nilainya agar dia bisa naik kelas. Nah, untuk balikan sendiri menurut saya adalah respon atau timbal balik guru kepada siswa agar siswa termotivasi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Seperti contoh menyediakan ladang diskusi, ladang bereksperimen, membebaskan mereka berpendapat sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan dari masing-masing peserta didik. Nah, keterkaitan yang terakhir atau yang ketujuh ada perbedaan individu. Perbedaan individu sendiri bisa bersifat fisik maupun psikis, baik dari pikiran maupun fisik mereka. Nah, siswa yang banyak tersebut pasti memiliki perbedaan antara individu satu dengan individu lain. Nah, di sini guru harus pandai dalam merencanakan pembelajaran, baik dalam proses pembelajaran hingga nanti akhir evaluasi agar semua berjalan dan tidak membeda-bedakan atau pilih kasih antar satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Jadi semua harus dipukul rata agar siswa semua bisa merasakannya. Nah, itu tadi teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Bila masih ada kesalahan, kurang jelas, atau belepotan, kita manusia tak kurang dari luput dan dosa, dan kita sama-sama saling belajar ya guys. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.